coaching lagi, Neng, coaching. Oh, lanjutin. Oh iya, tadi belum selesai tadi tentang coaching. Iya, jadi pendekatan coaching tuh sedikit berbeda dengan psikiater, psikolog, atau konsultan. Sebetulnya hal yang paling mendasar bedain itu adalah seorang coach tidak akan memberikan advice, usulan jawaban, atau saran. Tapi bisa marah. Enggak. Boleh. Nggak boleh marah. Kalau karena itu gue nggak pernah mau jadi coaching, nggak mau jadi coach. Kenapa? Karena sebetulnya coaching itu adalah metodologi untuk bisa membantu proses berpikir dari si klien atau coachingnya sehingga menemukan jawabannya. Diyakini bahwa masing-masing dari kita tuh pasti punya pengalaman yang cukup, pengetahuan yang cukup untuk bisa menemukan jawabannya. Seringkali ditemukan orang stuck dengan nggak ngerti gue mesti ngapain, tapi sebetulnya dia tahu ada hal yang menghambat aja. Ini suara siapa ya? Emak kayaknya. Nah, jadi intinya sebetulnya dia tahu ya, cuman nggak dia lakuin ya. Enggak, dia stuck, dia nggak tahu flow. Jadi tugas coach adalah memancing dengan bertanya. iya, Karena sebetulnya dia tahu, tapi dia nggak mau melakukan. Apa nggak gitu, nggak? Malah belum ada tahu. sesuatu. Bentar. Ya. Maksud gue gini, misalnya, gue tahu nih gue ada masalah gue gini, gue tahu gue harusnya sini seperti ini. Gue tahu jalan keluarnya sebetulnya seperti ini, tapi dari guenya sendiri gue nggak mau. Nah itu kalau yang itu Melakukan hal butuh itu. provokator, butuh motivator. Ya itu bukannya coach, Bukan coach. bukan coach. Kalau coach tugasnya menjernihkan ya. Dari nggak jelas jadi jelas. Iya, Itu tapi ya coach ya. itu yang perlu sampaikan juga bisa sih dipancing sama si coach. Kalau nggak mau apa yang nggak mau. Ya, terus kalau misalnya ada sesuatu yang lo mau tapi nggak capai karena apapun yang lo nggak mau, seberapa penting itu artinya buat lo? Karena penting ya udah. Berarti iya bukan niat lo untuk sampai ke sana. Kalau nggak mau ya emang nggak mau aja. Nah terus tanya lagi sebetulnya mau lo apa? Berarti jadi dia memperjelas pilihan gitu ya. Kita memperjelas pilihan, betul. dengan pertanyaan. Jadi coach digaji untuk bertanya saja ya, coach ya. Digaji untuk bertanya, untuk menahan judgment, menahan diri untuk mendengarkan advice, tepatnya dibayar untuk mendengarkan dan membantu itu tadi ngelihat dari coaching apa kliennya kan udah ngomong banyak tuh, nah tinggal dibantu metahin, lu tadi ngomong gini, tapi di sisi yang lain ngomong gini, ini mana yang mau diikutin, mana yang benar, gitu. Dan yang menjadi penting di sini adalah sebetulnya antara klien sama si coachnya itu harus terjalin hubungan yang kuat, ada chemistry gitu. Karena bisa saja coachingnya berjalan tapi tidak ada impact-nya karena si coachingnya, kliennya tidak nyambung secara chemistry atau ada aspek yang lain lagi, memang si kliennya nggak siap untuk coaching. Nggak siap untuk coaching ya. Atau nggak percaya sama coachnya ya. Atau nggak percaya sama coachnya. Gitu. Dan kalau misalnya gue sebagai klien nggak cocok dengan coachnya, gue sebagai klien berhak untuk bilang, sorry, Neng, gue nggak bisa coaching sama lo. Entah kenapa, gue nggak tahu, tapi gue nggak nyaman aja, gue mesti ganti coach sama yang lain. Jalan. Itu sah-sah aja. Nah, di situ judgement juga nggak boleh diberikan oleh si coachnya. Kok kenapa sih lo nggak percaya sama gue? Nah, itu nggak bisa. Jadi makanya sabar, nggak boleh marah. Dan Oneng bedanya sama coach. Bedanya sama psikiater. Semua di record nggak? Psikolog gitu. Apa tuh? Oke. Sebentar. Gue jawab dulu ya. Semua di record, tidak semuanya di record. Tapi kalaupun mau di record itu harus seizin si kliennya. Ya, karena kalau enggak itu sesuatu yang sifatnya private kan. Dan itu pelanggaran hukum. Itu ya ada kode etik yang kita harus jaga itu. Tadi bedanya sama psikiater. Yang gue tahu, kalau
psikolog, psikiater itu biasanya akan mencari tahu kejadian apa yang membuat lo menyatakan Triggernya. sikap nggak mau tadi. Iya, Triggernya. trigger. Oh, Triggernya dan apa, dan mencari biasanya itu, fokus ke oke. arah situ dulu. Nah, Oke. seorang coach mungkin akan mendengarkan apa yang diceritain, tapi tidak akan terjebak dalam situasinya. Ya, situasinya misalnya, sebagai contoh apa ya? Ini yang bisa gue keluarin karena kebetulan si kliennya sendiri mau nulis buku. Jadi dia merasa menjadi seorang penulis. Dia sudah pernah memimpin, menjadi wakil pemimpin redaksi pada saat dia masih menjadi mahasiswa. Gue ketemu sama dia di satu pertemuan social studies gitu, ngobrol. Terus, kalau udah nulis berarti artikelnya gimana aja ditampilkan atau sudah nulis buku apa aja? Dia bilang belum. Kok belum? Ya, pada waktu itu dia bilang gue nulis hanya untuk majalah mahasiswa aja, waktu yang mahasiswa. Terus kenapa nggak Kompas atau majalah Tempo gitu misalnya? Ya, nggak mau aja, karena di situ ada ikatan atau standar yang sebetulnya harus diikutin, dan kalau gue nggak suka terus nggak gue penuhin, itu akhirnya gue ditolak. Nah, rupanya ada semacam penolakan yang pada saat kemudian gue gali lagi dengan pertanyaan segala macam, mundur ceritanya sampai dia ingat satu peristiwa di mana waktu kelas 5 SD dia dapat nilai jelek, tuntutannya tinggi dari mungkin dirinya sendiri atau keluarganya. Dia dapat nilai berapa? 8. 8 kan bagus. Bagus. Nah, tapi dia merasa jelek, kemudian dia mungkin sangat kompetitif orangnya. Sejak saat itu dia merasa ada semacam sesuatu yang menghambat dia untuk maju ke tingkat kompetisi yang lebih tinggi lagi, karena takut ditolak. Gitu. Oh iya itu. Nah, gue nggak gali. Itu berarti. Nggak gali masalahnya ya? Nggak gali masalahnya, tapi karena dia cerita sendiri. Nah, di situ kemudian gue bantu. Nah, moving forward ke depannya. Jadi biasanya kalau coaching itu selalu berorientasi, oke, kalau ada masalah pada waktu itu, terus ke depannya mau apa? Pada pakai kacamata semua. Kenapa? Kenapa? Cewek-ceweknya pada pakai kacamata semua. Cowok Ya juga. pakai dong. Mayoritas juga pakai, giling. Kalau enggak nih ya, gua nggak kelihatan. Asli nggak kelihatan. Langsung kabur kalau dilepas. Kagak, asli nggak kelihatan. Aku masih kelihatan sih kalau dari deket, kalau begini dari handphone ya. Ya tetap. Ya, dari jauh. Tulisan Ya, di kertas gitu udah enggak. Lanjut. Lanjut Tony. Udah jelas kok kita tuir semua udah. Anyway. Nah, jadi si klien gue tadi terus gue tanya, kalau begitu sekarang lo usia sekarang udah 40. Sudah ngelewatin masa-masa juga sukses pada waktu menjadi pemimpin redaksi. Maksudnya? Waktu berat di kuliahan dulu maksudnya. Iya. Man, that's been a long time, man. Ya kan? Ya. Nah, yang gue coba bantu adalah kalau sebetulnya sekarang udah usia 40, pengalaman begitu banyak, ada suksesnya juga. Dan pengalaman pada waktu kelas 5 SD itu menjadi masalah buat lo. Sekarang coba ya dengan teknik sedikit, bisa nggak sekarang orang yang ada di depan gue ini, ya kembali ke cerita masalah kelas 5 SD itu, hadir di sana, kemudian ngasih nasihat kepada anak itu. Nah, jadi dia sebetulnya memberi nasihat untuk dirinya sendiri. Diri sendiri. Iya, cuma ada sedikit, mungkin bukan hipnotis ya, tapi lebih kepada terapi. Disasosiasi. Ya, kalau di hipnoterapi itu ada dissociation. Jadi, gue ajak dia untuk mengingat kembali, tapi dia hadir di antara dirinya sendiri dan gurunya. Nah, pada saat gurunya ngomentarin segala macam membuat dia down,
di orang yang sama usia 40 tahun sekarang, lo bisa ngasih nasihat apa sama anak itu. Nah, jadi bukan gue yang ngasih nasihat, tapi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah terbangun juga kepercayaan dirinya. Oh, ternyata sudah banyak pencapaian sejak kelas 5 SD sampai dengan usia 40 tahun gitu. Jadi ada saat yang sama dibangun kembali juga bahwa ada pengalaman-pengalaman suksesnya dia yang sebetulnya mengkonfirmasi bahwa ketakutan dia tidak seharusnya terjadi. Tapi gue nggak ngomong begitu. Dianya sendiri yang akhirnya ngomong. Iya, berarti disugestikan bahwa dia udah berusia sekarang nih, dia disugestikan di usia yang ini ngelihat ke bawah kan ya. Nah, beda-beda. Sugesti itu sebetulnya menanamkan satu pemahaman terhadap seseorang pada saat kondisi dia memang siap menerima. Yang gue lakukan pada waktu itu kan merangkai kembali ceritanya. Gue hanya menyampaikan, lo tadi ngomong begini, udah sukses menjadi wakil Pemret, gitu ya. Nah, sekarang di sisi yang lain, lu punya masalah pada waktu usia kelas 5 SD. Nah, itu kan gue sebetulnya menimbulkan kesadaran pada dirinya sendiri. Ternyata ada kontradiksi pengalaman dia, yang mana satu sukses, yang mana membuat dia down, tapi sebetulnya orang yang sama. Dan pada saat usia 40, itu kan dia udah dapat wisdom banyak. Sehingga dia bisa ngasih nasihat sama anak itu sendiri. Nah, jadi gue bukannya ngasih sugesti kepada dia, tapi hanya membantu ngasih cermin. Lihat deh, lo ngomong begini tadi. Foto siapa lagi? Ayo, fokus, Neng, fokus. Terus, selesaiin dulu. Nah, terus kalau Budi kan, kalau Budi kan ada coaching juga tuh. Apa perbedaannya apa tuh? Ini bro, coachingnya Budi dengan coaching yang dilakukan masih Oneng.